tentang lingkaran, materi tentang lingkaran ini dipisah atas 3 bagian, yaitu adalah kita berbicara tentang luas dan keliling lingkaran. Tapi luas dan keliling lingkaran ini nggak sama dengan materi yang sudah dipelajari di SD. Jadi ada beberapa tentang luas dan keliling lingkaran yang dia tuh lebih ribet sebenarnya. Tapi kita akan belajar mulai dari yang paling gampang ya. Luas dan keliling lingkaran, bagian pertama, bagian kedua itu belum pernah dipelajari di SD, yaitu adalah sudut pada lingkaran. Nanti kita akan belajar terpisah dan garis singgung pada lingkaran, karena masing-masing dia nggak terlalu terkait, kecuali garis singgung lingkaran. Jadi ini masih ada hubungannya dengan yang ini. Sementara sudut pada lingkaran dia agak kepisah sendiri. Jadi kita nggak membutuhkan pengertian daripada luas dan kita nggak membutuhkan pemahaman sepenuhnya untuk luas dan keliling lingkaran untuk bisa sudut pada lingkaran. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian daripada lingkaran. Nah, sekarang lingkaran itu adalah suatu kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak tertentu, jarak yang sama terhadap suatu titik yang lain. Dan dalam hal ini, titik yang lain itu dinamakan sebagai pusat lingkaran. Ini adalah pusat lingkaran. Sementara jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat maksudnya, ke setiap titik yang dilewatin oleh lingkaran itu. Jadi ini adalah pengertiannya itu jari-jari. Ini adalah jari-jari. Nah, mungkin pada saat pas di SD kan sudah pernah belajar tentang cara penggunaan jangka. Pada saat kita menggunakan jangka, bagian yang dia tuh lancip atau jarumnya itu ditaruh di pusat lingkaran, sementara bagian yang dia tuh biasanya ditancapin pensil itu atau pulpen itu dikelilingin di sini. Jadi pulpennya itu akan mengelilingi pen atau pensil, itu akan mengelilingi ke bagian yang dilewatin oleh titik-titik itu. Saya ulang lagi. Lingkaran itu adalah suatu kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu. Jarak yang sama itu namanya adalah jari-jari, titik tertentu itu namanya adalah pusat. Nah, sekarang pengertian yang lain, jari-jari udah ya, jari-jari simbolnya adalah R. Pengertian yang lain namanya adalah diameter. Jadi kalau misalkan kita mempunyai pusat seperti itu, pengertian diameter itu adalah suatu ruas garis yang ngelewatin daripada pusat. Jadi kalau misalkan kita gambar seperti ini, nah itu namanya adalah diameter karena dia ngelewatin pusat. Tapi kalau misalkan kita punya garis yang seperti ini, itu namanya bukan diameter karena dia nggak ngelewatin pusat. Kalau misalkan saya punya seperti ini masih namanya adalah diameter. Saya punya seperti ini masih namanya adalah diameter. Iya, itu betul. Nah, sementara yang ini itu namanya adalah tali busur. Jadi dia nggak ngelewatin pusat, sama-sama garis, tetapi dia nggak ngelewatin pusat. Tapi yang bentuknya lengkung ini itu namanya adalah busur. Dah, oke. Jadi ini juga busur, busur untuk sudut yang lebih besar. Yang kalau misalkan kita punya kayak seperti ini lagi, ya berarti ini namanya busur juga. Kalau misalkan kita punya seperti ini, ya berarti ini namanya tali busur. Yang ini namanya adalah busur, yang bagian lengkungnya. Pada saat kita berbicara tentang luas satu lingkaran, pada saat pas di SD kan sudah belajar luas satu lingkaran, kita bisa menggunakan pi dikali sama r kuadrat, atau mungkin kita bisa ganti dengan diameter. Diameter itu simbolnya adalah D, dan diameter itu nilainya adalah 2 kali jari-jari. Atau kalau misalkan kita ganti, jari-jari itu sama dengan setengah kali diameter. Misalnya kita mau menggunakan rumus salah satu ya, jadi saya sarankan pakainya itu dibikin biasa aja ya. Apakah kita pakai yang jari-jari terus atau pakai diameter terus? Jangan kecampur-campur kalau bisa, karena biasanya bingung. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya yang rumus luas dalam bentuk jari-jari, kemudian kita mau ubah ke diameter, bisa, tinggal diganti. R-nya kita ganti sama dengan setengah kali diameter, tapi jangan lupa dia dikuadratinnya. Jadi kalau misalkan kita tulis pi dikali R-nya kita ganti setengah kali diameter, tapi pakai kurung. Terus kemudian kalau kita kuadratin, nanti setengahnya dikuadratin, berarti dia akan muncul 1/4 pi dikali sama D kuadrat. Itu kalau luas satu lingkaran full. Kalau luas daripada sebagian lingkaran, ya berarti tinggal tergantung sudutnya itu berapa. Kalau untuk yang pas di SD kan dia kan kelihatan setengah atau 1/4 atau 1/8 atau berapa. Nah, sekarang ini kadang-kadang dia bukan melulu pas seperti itu. Misalnya setengah atau 1/4 gitu. Kadang-kadang dia membentuk daerah yang dia itu nggak pas setengah atau 1/4. Jadi caranya adalah kalau kita mau menggunakan ini adalah sudut, ini bacanya adalah alfa.
itu adalah sudutnya. Nah, sekarang katakanlah ini adalah AOB. Kita mau mencari luasan ini. Nah, itu adalah sebagian daripada luas lingkaran. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu luas daripada AOB, caranya adalah alfa, sudutnya itu berapa, dibagi dengan sudut daripada satu lingkaran dikali sama luas satu lingkaran, pi kali r kuadrat. Kita mau pakai pi r kuadrat boleh, kita mau pakai 1/4 pi d kuadrat boleh. Nah, ini adalah luas daripada sebagian lingkaran. Demikian juga dengan kalau misalkan kita mau mencari luas keliling daripada satu lingkaran maupun sebagian lingkaran. Jadi kalau keliling keliling itu berarti pinggirnya aja ya. Jadi maksudnya kita mau mencari panjang busurnya itu satu lingkaran itu berapa. Maka kalau kita mau mencari keliling, itu caranya adalah 2 kali pi kali r, atau kita bisa ganti dengan r-nya itu kita ganti setengah diameter. Kalau kita ganti setengah diameter, berarti 2 kali pi kali setengah diameter. Berarti kesimpulannya keliling daripada lingkaran itu adalah pi kali d. Mau ngafalin ini boleh, mau yang bawah boleh. Bagaimana kalau misalkan dia itu cuma sebagian? Kalau kita punya di sini itu adalah titik O, terus kemudian di sini ada sudut alfa sama seperti tadi, dan kita mau mencari busurnya, busur daripada AB. Simbolnya seperti ini ya. Ini namanya adalah panjang daripada busur AB. Nilainya itu adalah sebagian daripada keliling lingkaran. Jadi caranya adalah alfa dibagi 360 dikali sama 2 pi r. Itu kalau kita mau menggunakan jari-jari. Nah, itu adalah rumusnya. Nah, sekarang kita praktek. Kalau kita mau menghitung luas dan keliling, maka terlebih dahulu kita harus mencari pusatnya itu di mana, jari-jarinya itu di mana, karena itu penting sekali. Jadi kalau misalkan kita punya lengkung yang seperti ini, lengkung ya kita bayangin pusatnya di mana. Nah, kita bisa membayangkan dengan cara seakan-akan kita membuat lengkung itu, yaitu pusatnya adalah di sini. Katakanlah ini adalah titik O, dan dari sini ke sini itu adalah jari-jarinya. Ini adalah R-nya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari luas yang seperti ini? Kalau kita mau mencari luas yang seperti ini, berarti caranya adalah ya kita membayangkan caranya dari mana, yaitu tinggal dicari luas yang ini, luas 1 persegi. Kenapa 1 persegi? Karena ini sudutnya adalah siku-siku, terus kemudian jaraknya dari sini ke sini kan juga 5 cm. 5 cm, berarti dia bentuknya adalah persegi, dikurangi dengan luas daripada sebagian lingkaran. Ini kalau misalkan kita lihat bentuknya, ini adalah 1/4 lingkaran. Jadi dikurangi sama luas ini, maka hasil daripada mereka berdua itu adalah yang ini, yang diminta. Jadi cara ngitungnya adalah luas persegi, berarti 5 kali 5, dikurangi sama 1/4 lingkaran. 1/4 dikali sama pi, dikali sama r. R-nya berapa? R-nya 5. Berarti 1/4 kali pi kali 5 kuadrat. Nah, tergantung daripada gurunya ya. Kalau misalkan katakanlah ada guru yang katakanlah di dalam jawabannya itu dalam pi boleh, berarti jawabannya cuma seperti ini aja boleh, atau pi-nya diganti, nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Tergantung daripada angkanya itu lebih gampang untuk dicoret dengan 22/7 atau enggak. Tapi pi-nya ngitungnya terakhir ya. Nanti saya kasih petunjuknya untuk soal yang berikutnya. Bagaimana sekarang kalau misalkan kita mau menghitung keliling? Tadi kan mintanya ini kan. Nah, kalau kita mau menghitung keliling, berarti dia nggak pakai cara kurang-kurangan, tapi dia ditambah terus. Karena ini nilainya adalah 5 cm, ini 5 cm, kita tinggal nambahkan dengan, katakanlah ini titik A, ini titik B. Berarti cara mencari keliling adalah, kita mau mencari busurnya AB, ingat, tadi busurnya AB dicari dengan ini adalah pusatnya, ini adalah jari-jarinya ya. Ditambah dengan 5 cm. 5-nya itu dari sini, sementara 5 yang satunya itu yang ini. Kan kita mencari tahu keliling. Keliling itu berarti kan pinggir-pinggirnya, dan kita tambahkan AB. Karena dia bentuknya adalah 1/4 lingkaran, berarti caranya adalah kalau kita mau pakai rumus yang tadi 90/360 dikali 2pi kali R, R-nya dalam hal ini 5 ditambah sama 5 tambah 5 10. Ya udah kita bisa hitung. Berarti 10pi dibagi sama 4
ditambah sama 10. Ya kita tinggal sederhanain, bagi 2. 5pi dibagi 2 ditambah sama 10, satuannya adalah cm. Kalau misalkan diperbolehkan pi itu adalah merupakan jawaban akhir, ya jawaban itu udah selesai. Kalau nggak diperbolehkan, ya berarti tinggal diganti. Pi-nya tinggal diganti di akhir 22/7, jangan ganti pada saat di tahapan yang ini ya. Gantinya jangan di tahapan yang di sini sebenarnya. Ganti pada saat di tahapan ini karena lebih gampang, karena angkanya kan lebih sederhana. Kemudian contoh berikutnya. Nah, sekarang kita mau mencari untuk luasan seperti ini. Ya, sekali lagi kita harus cari tahu pusatnya yang mana, jari-jarinya yang mana. Nah, ini akan lebih gampang kalau misalkan kita belah 2 seperti ini. Terus kemudian kita hitung 1. Jadi caranya adalah kita mencari luasan daripada 1 biji, nanti kita kali 2. Jadi kita cari yang seperti ini, terus kemudian nanti kita kali 2. Ini kali 2. Nah, sekarang bagaimana cara mencari luasnya? Ini nanti saya persiapkan untuk kelilingnya. Kelilingnya nanti aja karena nggak terlalu susah. Bagaimana cara mencarinya? Nah, sekarang kita harus tahu ini lengkung yang ini itu asalnya dari mana, pusatnya yang mana, jari-jarinya yang mana. Ya kita harus tahu pusatnya itu yang ini, katakanlah ini adalah titik O, dan jari-jarinya itu adalah yang ini adalah 5 cm. Berarti caranya mencari adalah ini ada 2-nya, saya pakai kurung. Cara mencarinya itu kita harus nyari tahu yang lengkung ini dulu. Luasan yang ini maksudnya adalah luasan daripada seperempat lingkaran dikurangi sama luasan yang segitiga. Nih. Nah, kalau sudah kita kurangin, maka kita akan mendapatkan luasan yang ini. Gitu ya caranya. Terus kemudian dihitung seperempat lingkaran, atau kita bisa tulis sudutnya 90/360 dikali 2pi kali R. R-nya tadi kan 5 cm. Tulis di sini 5 dikurangi ini segitiga siku-siku. Berarti kita bisa tulis setengah kali 5 kali 5. Terus kemudian tinggal dihitung. 2 dikali sama seperempat. Ini sama ini bisa dicoret, terus kemudian sama ini bisa dicoret, berarti sisanya tinggal 2, berarti 5pi dibagi 2 dikurangi sama 25/2. Nah, kalau kita nggak selesaiin sendiri, nah pada saat kita kali ini kan nggak terlalu susah kan. Berarti di sini hasilnya adalah 5pi dikurangi sama 25. Sorry, saya ada yang salah di sini ya. Ini kan nggak benar. Karena ini harusnya pi r kuadrat. Berarti di sini pi dikali r kuadrat. Berarti maksudnya adalah 25. Berarti di sini adalah 25 dibagi sama, ini kan berarti nggak jadi dicoret, berarti 4. Karena saya tadi menggunakan luas ini ya, keliling lingkaran, bukan luas lingkaran. 25/4, berarti di sini kita coret, berarti di sini 25pi/2. Oke. Satuannya adalah cm persegi. Kemudian untuk keliling, kalau kita mau nyari tahu daerah seperti ini, maka kelilingnya itu gampang. Karena kita tinggal nyari tahu yang ini, hasilnya berapa, terus kemudian kita kali 2, karena ini kan sama persis. Jadi caranya adalah 2 dikali sama 1 bijinya. Lengkung yang 1 biji, yang ini. Ini kan seperempat lingkaran, berarti cara ngitung 2 dikali seperempat, atau 90/360 dikali 2pi kali R. Dah, tinggal dicoret, yang bisa dicoret hasilnya adalah 5pi. Kalau hasilnya ini diperbolehkan, ya berarti nggak usah diganti 22/7. Kemudian contoh yang terakhir, daerahnya itu yang ini. Nah, sekarang kita harus tahu dia asalnya dari mana. Nah, kalau kita mau mencari daerah ini, kita bisa mencarinya dengan menggunakan luas yang besar. Karena dia di situ kan ada lubangnya kan, yang setengah lingkaran itu luas yang ini. Terus kemudian kita kurangin dengan luas yang setengah lingkaran. Nah, kemudian kita harus cari tahu pusatnya di mana, jari-jarinya di mana. Gambarnya seperti ini ya. Untuk yang ini berarti pusatnya ada di sini kan. Ya, kita bayangin bagaimana caranya kita bikin lengkung yang seperti ini. Nggak mungkin kan pusatnya di sini, atau nggak mungkin kan pusatnya di sini bisa mendapatkan kurva yang seperti itu. Jadi pusatnya di titik O. Jari-jarinya berarti adalah 5 cm.
Terus kemudian untuk lengkung yang satunya, pusatnya di mana? Pusatnya dalam hal ini adalah di titik A, di sini. Kan nggak mungkin kalau titiknya di sini, atau nggak mungkin kan titiknya di sini, atau nggak mungkin titiknya di sini kan. Jadi pusatnya di sini, jari-jarinya adalah ini, 5/2. Kita tinggal kurangi, nanti kita tinggal mendapatkan hasil yang seperti itu. Jadi caranya adalah tinggal ditulis 90 dibagi 360 dikali sama pi dikali sama r kuadrat. Dalam hal ini adalah 5 kuadrat dikurangi dengan setengah lingkaran, berarti 180 per 360, atau langsung ditulis setengah boleh, dikali pi dikali sama 5/2 dikuadratin. Nah sekarang caranya ngitung ya, karena nggak boleh sembarangan. 90 sama 360 kita bisa coret, berarti hasilnya adalah 4. Berarti saya tulis di sini 25 pi dibagi sama 4, terus kemudian ini sama ini dicoret, berarti 2. Nah, kita tinggal tulis dulu setengah dikali pi dikali sama 5/2 dikuadratin, berarti 25/4 kan? Nah, kemudian baru disamain nyebut, pi-nya jangan dimasukin dulu karena akan mempersulit pekerjaan. 25 pi per 4 dikurangi 25 pi per 8. Nah, kita samain nyebut karena penyebutnya kan bisa disamain per 8, berarti di sini 50 pi dikurangi 25 pi, berarti hasilnya adalah 25 pi dibagi 8 cm persegi. Kalau misalkan katakanlah minta pi-nya diganti, ya berarti gantinya pada saat sekarang, jangan pada saat di awal tadi, tinggal diganti berapa cm persegi. Kayak gitu caranya. Bagaimana sekarang dengan kelilingnya? Nah, kalau kita mau nyari tahu kelilingnya, ya berarti kita tinggal tambahkan satu-satu bidang yang diarsir itu, pembatasnya ada siapa aja. Yang pertama, pembatasnya adalah ini. Ini pembatas. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu keliling, caranya adalah, ini kan 1/4 lingkaran, atau 90 per 360 dikali 2 kali pi. Tadi kan ingat, jari-jarinya itu kan 5 cm, pusatnya kan dicari dari sini kan. Ini pusatnya, O-nya 2 kali pi kali R, ditambah, keliling selalu ditambah ya, ditambah dengan sisi sebelah sini, ini adalah 5 cm, tambah dengan 5, ditambah dengan yang ini, setengah lingkaran. Nah, setengah lingkarannya kita tulis dalam pi dulu, setengah kali pi kali 2 pi kali R. R-nya berapa tadi? R-nya ini kan 5/2 kan, berarti kita tinggal tulis 5/2, nggak ada kuadrat ya, karena ini kan keliling. Terus kemudian disederhanain dulu, 2 dikali 5, atau ini dicoret dulu sama ini, kan bisa dicoret. Berarti kita punya 5 pi per 2 ditambah dengan 5 ditambah dengan ini sama ini bisa dicoret, berarti hasilnya adalah ini nggak ada pi-nya ya, berarti hasilnya adalah 5 per 2 pi. Nah, ini kan bisa ditambah dulu, 5 pi per 2 ditambah 5 pi per 2 berarti 10 pi per 2, atau 5 pi ditambah sama 5, satuannya adalah cm. Jangan lupa menuliskan satuannya. Kalau pi-nya mau diganti, nah gantinya baru sekarang. Sekarang kita latihan ya.